Amsal pasalnya yang ke 10 ayat 22. Coba tampilkan. Jadi saya bayar hutang saya ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di situ saya bilang apa? Kalau kamu hidup dalam berkat Tuhan, bonusnya kaya. Jadi bukan berarti kamu diberkati Tuhan untuk jadi kaya secara materi. Ya, itu bisa. Tapi kalau kamu hidup di dalam berkat, bonus itu ditambahkan. Bonus kekayaan, kemaksuran, itu yang pemimpin pujian katakan. Umur panjang semuanya itu. Tapi intinya tinggal di dalam berkat Tuhan. Nah, kata berkat ini menjadi kalimat yang sangat penting di dalam Alkitab. Ya, di dalam perjanjian lama itu dia diulang sebanyak 640 kali. Kalau kamu tidak percaya, cek saja sendiri, gitu ya. Kamu baca kitab suci lalu ada kata berkat, kamu tandai itu, ada 640 kali di dalam Alkitab perjanjian lama. Nah, berkat ini diartikan sebagai memberkati, memberi salam, sampai berlutut pun itu kata berkat dari kata barak. Tuh. Barokah kalau bahasa Arabnya. Makanya kalau ada warung barokah, itu artinya warung berkat. Ya. Di situ memberi salam juga termasuk di dalam berkat. Tapi anehnya kita di sini ya mungkin di tempat lain juga sama. Kita begitu akrab kalau di Facebook atau ketika jumpa dalam acara-acara keluarga akrab sekali. Tapi kalau jumpa di jalan di pasar kayak tidak kenal gitu. Atau mungkin saya saja yang merasakan itu. Ya. Karena saya sering ngobrol dengan orang seperti ini. Ya. Tiba-tiba kalau jumpa di lampu merah kita tegur macam tidak kenal kita. Ya mungkin saya saja yang merasakan, Bapak Ibu tidak ya. Tapi saudara tahu bahwa ketika kita memberi salam itu sebenarnya kita lagi memberkati dia. Jadi hati-hati loh kalau ada orang tegur sapa kita harus balas. Kalau tidak kamu tidak diberkati. Ada ayatnya. Ya. Ada di dalam Matius 10. Ya. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Coba tampilkan. Supaya kalau orang sapa kita di mana saja, usahakan kamu menyahutnya. Kalau tidak ya susah. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ayat yang ke-12. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Atau apabila kamu jumpa orang, kasih salam. Yang berikut ayat 13. Kenapa? Karena jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Artinya apa? Dalam teks aslinya, berkat itu tinggal pada mereka. Tapi kalau kamu tidak menyahutnya, berkat itu balik. Jadi menyapa orang tidak ada ruginya. Malah untung, saudara. Amin. Jadi biasakanlah jumpa orang, sapa, salam, senyum ya. Amin. Jangan sampai kalau ketemu saya, waduh, kita sudah tegur mereka kayak tidak kenal. Nanti kalau kita pergi tepu, aduh, jamar saya tidak dengar tadi. Ya. Ingat, kalau mereka tidak menyapa, salam itu balik kepadamu. Artinya apa? Berkat itu kembali kepadamu. Makanya orang yang banyak diberkati itu orang yang banyak senyum, banyak sapa orang. Itu fakta lapangan, bukan saya karang-karang. Orang yang jaim, jutek itu coba kamu lihat hidupnya nggak diberkati, saudara. Tua malah ada, itu mukanya sudah ke salon, perawatan lain tetap kelihatan kerutan-kerutan karena juteknya itu. Jadi berkat itu memberi salam itu termasuk di dalamnya. Nah, bukan di situ saja, di Lukas 10 juga bilang begitu, ayat yang ke-5 dan 6. Sama, artinya kalau pengulangan ayat itu terjadi, berarti hal ini sangat penting. Ya, Lukas 10, ayat 5 dan 6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagimu. Ayat berikut, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu
akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi saya mau orang GBI Jalan Jati ya, ketemu di mana saja. Kalau orang sapa balik. Kenapa? Kalau kamu tidak menyapa balik, dia juga tidak rugi. Salam itu kembali, berkat itu balik kepadanya. Tapi kalau kamu menyapanya dan kamu layak terima berkat itu akan ada padamu. Itu dulu pengantarnya ya. Jadi berkat itu bicara tentang memberi salam, itu juga berkat. Nah, kenapa berkat ini penting dalam kehidupan kita? Ada kisah banyak di kitab suci. Nanti kita akan beda sedikit ya. Saya tidak beda banyak, waktunya itu cukup ini. Tapi yang pasti berkat itu dari Allah. Ketika Abraham dipanggil, Kejadian 12 ayat yang kedua, coba tampilkan. Kita mungkin banyak ayat hari ini ya. Kejadian 12 ayat yang kedua. Sudah? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat berikut. Aku akan memberkati engkau, orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini sudah 3 kali. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ingat itu. Jadi berkat itu salah satunya memberi salam. Jadi kalau salam kita tidak dibalas, berkat itu balik kepada kita. Tapi kalau dia layak terima salam itu, dia akan membalas dan berkat itu tinggal padanya. Jadi berkat itu dari Tuhan, bukan kita yang cari. Makanya Amsal 10 itu dia bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak ada. Malah Amos 5 ayat 4 bilang apa? Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Tapi orang sekarang cari hidup. Mau kemana? Cari hidup gitu. Ya, itu bahasa kita sehari-hari. Kerja itu cari hidup. Kalau tidak cari hidup, mau makan apa? Tapi Alkitab bilang carilah Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Coba ditampilkan ya. Supaya jangan bilang saya ngarang bahasa ini. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat, bagian B kalau nggak salah. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Simpel saudara. Berkat itu dari Tuhan. Cari Tuhan, kamu hidup. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya bonus. Tapi banyak orang mengabaikan sumber itu. Mereka mengabaikan sumber yang sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, hari-hari ini orang mencari berkat itu menjadi pencarian yang serius bagi seluruh umat manusia secara universal di muka bumi ini. Siapa sih yang tidak mau diberkati? Semua orang pasti mau diberkati. Amin. Kenapa? Karena hidup di luar berkat Tuhan sangat menderita, saudara. Sangat menderita. Mari kita lihat kisah satu ini. Kejadian 27 ayat yang 1 sampai 40. Tapi kita baca yang ayat yang ke-38 saja. Kejadian 27 ayat yang ke-38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saudara, kepedihan hati Esau ini kepedihan kita semua yang hidup di luar berkat Tuhan. Esau bilang hanya satu itu saja berkat itu. Sudah tidak ada lagi kah Bapak? Sudah lihat, orang yang hidup di luar berkat Tuhan, hidupnya menderita. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Ini
hari kita kasih kerja banyak ya di tim media belakang, Pak Guru minta maaf. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian jugalah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan bilang tinggal di dalam aku. Kamu buah banyak. Kamu mau makan buah tapi tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Itu repot. Makanya Esau tahu betul hidup di luar berkat Tuhan itu menderita. Nah, orang Israel paham cerita ini. Dia tahu. Makanya orang-orang Israel itu kalau ada orang meninggal, apalagi orang tua, itu seluruh keluarganya mulai dari yang tua sampai yang paling muda itu disuruh kumpul. Lalu apa? Dia kasih berkat. Cerita Kejadian 27 ini. Dia tumpang tangan, dia berkati dengan perkataan-perkataan berkat pada anak-anaknya. Mulai dari yang tua sampai yang paling muda. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mendapat berkat itu, hidup itu akan menjadi sulit. Seperti Esau. Dan bapak-bapak ini mengerti, orang Israel itu mengerti itu. Makanya untuk mendapatkan berkat orang tua ini, diperebutkan secara luar biasa. Oleh Esau dan Yakub, diperebutkan. Esau dan Ishak. Ya. Kenapa? Mereka tidak bakal lagi gara-gara rekening uang orang tua di bank. Tidak. Ketika orang tua mau mati lalu dia tahu ini orang tua banyak simpanan, dia tidak bakal lagi, dia tidak cari itu di dalam lemari atau berangkas. Dia juga tidak cari itu sertifikat tanah kalau orang tua mati. Kita malah kebalik. Kalau orang tua kita mati yang kita cari harta benda itu. Bapak pun tanah di mana? Itu aku. Sertifikat simpan di mana? Anak-anak Tuhan orang Israel dulu tidak itu. Justru mereka akan menjadi sulit kehidupan di kemudian hari kalau tidak mendapat berkat orang tua. Makanya Kejadian 27 ayat yang ke-41. Coba ditampilkan. Akibat dari yang Esau tidak mendapatkan berkat itu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Mereka tidak baku bunuh gara-gara masalah tanah yang hanya sejengkal, semeter, 2 meter itu. Tidak. Mereka juga tidak bakal lagi karena harta warisan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Esau ingin membunuh Yakub karena berkat yang seharusnya bagi dia itu dirampas oleh Yakub. Makanya kalau orang tua sudah mau meninggal tuh kamu dekat-dekat, jangan dia mati lalu bakal rampas. Ya. Ini kebiasaan buruk yang tidak jelas ini. Orang tua masih hidup, kamu dekat sama dia supaya apa? Kamu dapat berkatnya. Jangan sudah mati lalu bilang saya paling berhak. Bukan berkat yang kamu dapat tapi masalah demi masalah. Ini mari kita rubah pola pikirin. Kalau kamu mau hidup dalam berkat, maka kamu akan melihat bonus-bonus dalam hidupmu. Jadi saya harap kita tidak ada lagi bakal rampas itu mayat ya. Selama dia hidup, dekat sama dia, urus dia baik. Supaya apa? Kamu dapat berkat. Para tokoh-tokoh Alkitab, sejarah ini menyatakan bahwa ketika orang-orang itu mau mati, dibawalah anak-anak mereka, lalu ditumpangi tangan, diperkatakan berkat-berkat masa depan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa masa depan anak ini akan seperti ini, seperti ini. Jadi penting bagi kita untuk memberkati anak-anak kita. Kenapa? Supaya mereka sehebat Daniel dan 3 temannya itu. Setiap mereka bangun, berkati mereka. Ya. Kamu pintar, kamu sehat, kamu cerdas.
Katakan itu pada anak-anak kita. Ketika mereka tidur, ketika mereka main, ketika mereka ngapain saja. Perkatakan perkataan berkat itu. Istri kepada suami, suami kepada istri, katakan berkat itu. Kalau suami kepala angin, tunggu dia tidur baru katakan itu. Tuhan dia pun kepala yang angin, taruh tangan di kepalanya. Tuhan kasih keluar angin dari dia pun kepala ini. Supaya dia menjadi suami yang takut Tuhan, yang sayang istri, katakan itu. Karena perkataan berkat itu memiliki kuasa yang luar biasa, saudara. Istri-istri yang juga suka lihat Facebook, belanja online, tidur dia katakan, Tuhan jamah dia. Kurang ini belanja online, sayur di pasar mahal sekarang. Ya. Katakan, tidak masalah, tidak dosa barang itu. Justru kita yang dosa yang kita kerjakan, yang tidak dosa yang kita tidak kerjakan. Katakan itu. Perkataan berkat. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang berkat ini? Ada 4 berkat yang ada di dunia ini. Yang pertama itu berkat penciptaan namanya. Yaitu berkat universal, siapa saja boleh menikmati itu. Seperti senja, matahari, bulan, bintang, panas, air. Itu Tuhan berkati. Tuhan ciptakan itu lalu memberkatinya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Orang berdosa, tidak berdosa, orang jahat, orang baik, semua menikmati berkat penciptaan itu. Karena sifatnya adalah universal. Jadi kita jangan protes sama Tuhan. Kenapa kita yang ikut Tuhan nih air saja susah. Apalagi air pam ini mati hari ini ya. Mulai kemarin itu. Lalu kita bilang orang yang tidak ikut Tuhan, tidak bertobat, menikmati air di sumber mata air. Tidak, itu berkat bagi semua orang. Jadi jangan protes. Hal-hal yang bersifat universal, jangan kita protes. Karena itu dinikmati oleh orang berdosa maupun orang tidak berdosa. Yang kedua adalah berkat bapak-bapak leluhur, ya, atau patriark, yang dikatakan berkat patriark. Dinikmati oleh siapa? Orang-orang percaya, keturunan-keturunan Abraham. Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati siapa? Yusuf, Yakub memberkati Manase, Efraim, cucu atau anak daripada Yusuf. Nah, itu berkat-berkat khusus. Berkat-berkat yang sifatnya khusus. Lalu yang ketiga namanya berkat perjanjian atau covenant. Ya. Berkat perjanjian ini adalah berkat yang istimewa. Karena dilakukan dengan perjanjian. Seperti Nuh, Allah tidak akan menghukum dunia ini lagi, itu perjanjian. Dan itu kita bisa menikmatinya ya, hari-hari ini. Bahwa walaupun ada banjir bandang tsunami, tapi Allah tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Dan lain sebagainya. Yang keempat adalah berkat perjanjian baru. Berkat perjanjian baru itu ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada pengorbanan di sana. Itu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang Alkitab bilang tentang berkat. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Tujuan berkat itu diberikan untuk apa sih? Yang pasti bahwa berkat itu diberikan itu hanya karena kehendak Tuhan saja. Karena berkat itu Tuhan punya. Atas izin dan kehendak Tuhan, berkat itu diberikan. Efesus 1 ayat yang ketiga dan 4.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu kehendak Tuhan. Jadi dia mau berkati siapa saja itu urusannya dia. Intinya kamu tetap taat setia ada dalam tuntunan Tuhan. Karena banyak orang mencari berkat itu banyak. Ya. Ada ke Gunung Kawi kalau di Jawa sana. Kalau di Sumba sini orang kemana? Gunung Meja kah? Tidak ada. Atau Laput di sana? Tidak ada ya. Minta diapu yang mandi di sana. Tidak ya. Berkat itu ingat Tuhan yang punya. Cara mendapatkannya itu hak prerogatifnya. Itu kita harus pahami dulu. Kepada siapa dia mau kasih silakan. Ya. Kita tidak boleh iri. Makanya jangan iri terhadap orang yang hidupnya bagus. Tuhan bilang, jangan. Karena itu bagiannya dia. Porsi kita masing-masing. Nah, makanya sering orang bilang, ya, Potitin sering ngomong, ya, tetangga yang beli kulkas kita yang kedinginan. Gitu. Orang lain beli motor, kita yang ngegas di sini. Kalau bisa. Kalau tetangga kita beli kendaraan, kamu yang syukuran. Lalu panggil dia. Jadi kalau ditanya, syukuran apa ini? Karena kamu beli kendaraan. Keren toh? Bisa tidak kira-kira? Hati senang tidak itu? Atau ada ibu-ibu ya, baru terima gaji 13 atau THR dan lain sebagainya, beli barang emas ya. Lalu kamu lihat, lalu kamu bikin syukuran dan panggil dia. Mari makan bersama, kita doa bersama. Kenapa? Kamu baru beli barang emas toh? Kita syukuran bersama. Saya yakin tidak ada yang bisa. Karena apa? Dia berpikir bahwa dia gila. Padahal itu sebenarnya meredam emosional kita yang suka iri, gitu. Yang tidak mau lihat orang lain senang, ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Saya masih temui hari-hari ini loh, hidup ini sudah modern saudara. Tapi percakapan itu masih ada. Dia Bapak tuh sunai oto baru, jangan sampai korupsi. Ya. Atau apa ini, waduh. Kalau bukan korupsi, pasti dia jual tanah warisan tuh. Ya sudahlah, itu berkatnya dia. Saya harap kita tidak seperti dalam golongan itu ya. Biarkanlah dia menikmati. Dia mau korupsi kah segala macam, terserah. Makanya ada korupsi di mana itu? Kementerian Pertanian, itu luar biasa. Ya. Setelah ditetapkan, SEL itu bilang, rumah saya saja masih kebanjiran. Bagaimana bisa saya korupsi? Ada satu di sini, dia sempat masuk tahanan. Saya pernah melayani di penjara. Saya lihat orangnya dari tampilannya memang dia tidak bersalah, saudara. Bukan karena putusan pengadilan bilang dia bersalah, jadi dia masuk. Tapi kalau lihat dari dia dengan kacamata kita, tidak mungkin. Kenapa? Karena rumahnya saja masih gede, saudara. Ya. Rumahnya saja masih sederhana. Kalau saudara punya tempat tidur masih alas dengan batang kayu balok dari bawah itu memang sangat memprihatinkan. Tapi beliau ada di penjara, tapi mungkin sudah keluar ya. Saya melayani beliau. Itu hanya kesalahan karena jabatannya saja. Ada orang yang memang sungguh-sungguh tidak korupsi, tapi masuk karena kesalahan administrasi. Jadi ingat yang duduk-duduk jadi pejabat ya, tanda tangan saudara itu mahal saudara. Karena itu antara surga dan neraka itu. Penjara dan rumah sakit itu ya. Penjara dan lubang kubur itu. Jadi
Jangan memberi tanda tangan di saat saudara lagi senang atau saudara lagi sedih. Ada kisah itu dalam kitab suci ya. Jangan memberikan sesuatu yang berharga itu di saat hati lagi senang. Ada banyak kisah, salah satunya Esther. Ahasweros itu membebaskan itu karena senang hati. Yang kedua Esau ini, karena senang, hak kesulungannya dijual, dilepas dengan semangkok kacang merah. Dan juga karena lapar. Kalau Esau karena lapar ya. Jadi saudara di saat sedih dan senang itu jangan mengeluarkan sesuatu yang sifatnya sangat-sangat penting. Kestabilan emosi itu penting. Karena banyak orang terjebak itu. Cinta buta juga begitu. Angkat dia, kasih dia hadiah, bicara romantis, senang dia. Kau ngomong jadi ini hari jadi. Ya. Dia tidak pikir lagi besok makan apa, tidak pikir itu. Ya. Kenapa? Karena yang memproduksi kesenangan itu hormon kita yang namanya dopamin. Ada hormon serotonin. Itu yang memacu kita untuk bersuka cita. Herodes juga begitu, dalam satu sukacita, dia bilang, kau minta apa, saya kasih. Tapi itu perempuan yang saya minta Yohanes pun kepala. Kasih saudara. Kenapa? Karena dalam sukacitanya Herodes sudah tidak tahu diri. Kau minta apa hari ini saya kasih, saya kabulkan. Itu di hadapan orang itu. Makanya kalau ada yang makam puji itu rem-rem saudara. Jangan karena kamu senang lalu ada yang menjadi korban. Karena begitu, pejabat itu disogok sana sini senang, aduh. Saya temui, karena saya konsultan kepala daerah di 2 kabupaten, ya, bukan di Sumba Timur. Kalau saya di sini hanya sebagai staf ahli di DPRD. Jadi saya tahu kepala daerah ini kerjanya apa. Ini disiarkan secara live, mereka dengar. Mungkin sudah bilang, wah ini pendeta keren juga gitu. Dunia hitam, dunia putih dia kebas semua. Ya, karena orang bilang politik itu dunia hitam, tidak. Calvin bilang politik itu suci. Keren saudara. Kalau saudara ada dunia politik itu sepertinya sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dari situlah kamu bisa membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin. Makanya Tuhan bilang pemerintah itu apa? Wakil Tuhan, saudara. Ini ayat yang bilang bukan saya. Jadi pemerintah itu wakil Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sama seperti Tuhan. Tapi dia hanya wakilnya saja. Ini keren, kalau kita baca kitab ini, waduh keren. Politik itu dunia bagus itu. Tapi dicemari oleh orang-orang yang akhlaknya rendah. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa politik itu sebenarnya suci. Ada Pak Ara juga, konsultan, keren itu. Saya pernah diajak kerjasama, tapi beliau belum mengenal saya punya latar belakang. Mungkin baru hari ini beliau tahu saya siapa. Ya. Bukan saya menyembunyikan segala sesuatu, karena memang waktu menikah saya bilang istri saya pingin hidup biasa saja. Saya datang ke Sumba itu tidak pernah pacaran juga dengan istri, ini dia nonton kayaknya. Saya ngomong, kami jumpa, 3 hari kemudian kita bicara adat. Jadi jodoh itu memang ada saudara. Saudara tidak usah pikir. Tapi ingat, bukan karena dia ada lalu kamu duduk tunggu di situ. Itu. Saya keluar dari daerah saya untuk ke sini baru ketemu ini barang. Ya. Kalau saya duduk-duduk saya tidak mungkin. Teman saya ketua DPRD sampai hari ini masih membujang.
Jadi laki-laki itu kalau dia sudah sibuk itu agak repot mencari pasangan hidup. Itu normal. Natural itu. Makanya teman saya Pak Deddy Markus, beliau kalau dengar, dia pimpin gereja yang ada di Polda NTT, mungkin sudah pindah. Dia bilang saya begini, Pak kalau mau menikah itu dari bawah. Kenapa? Karena ada cerita itu. Makanya bersyukur kamu yang menikah dari nol itu. Ya. Jadi saya waktu ke sini, saya dari nol. Kenapa? Saya tinggalkan semua di sana. Karena pilihan, saya bilang istri, kalau kamu ikut saya, kita hidup di sana. Tapi kalau kamu mau saya di sini, kamu harus terima saya dari nol. Dan dia bilang, saya masih punya orang tua. Lalu saya tinggalkan semua, saya ada di sini. Sampai hari ini, saya ada di sini. Saya mulai dari nol, kita bangun rumah tangga kita, diberkati Tuhan. Seperti yang saya bilang, rumah tangga Kristen itu tidak boleh ada komunikasi yang putus, hilang, atau bahkan rahasia. Semua penghasilan saya ke istri, jadi hari ini kita mau buat apa saja, bisa. Bukan karena kita banyak uang, tidak. Tapi karena berkat itu tadi. Itu cerita. Jadi saya berkhotbah itu dari hidup saya. Saya 5 tahun menikah sudah punya investasi sekitar sekian miliar. Di bidang apa? Properti. 5 tahun menikah. Saya punya mobil, tapi saya lebih senang dengan motor. Serius ini ya. Saya kemana-mana dengan motor. Lebih simpel. Saya tidak ngantri di pom bensin, karena bagi saya ngantri itu membosankan. Saya paling emosi kalau orang tabrak antrian di pom bensin itu. Jadi lebih baik daripada saya berdosa mendingan dengan sepeda motor. Jadi mau dapat itu eceran pun saya beli. Kadang saya kalau berhenti di eceran, mereka bilang, Pak mau isi yang 10 atau 20, mana-mana saja. Yang jual dia bingung, Pak mau isi yang mana? Mana-mana, yang penting saya bisa jalan. Gitu. Mau 10.000 kamu kasih, 20.000 kamu kasih, saya bayar. Intinya saya bayar. Bukan saya ngutang di situ. Kalau ngutang kamu pikir-pikir toh. Saya sering begitu, kalau isi di mana saya berapa? Terserah kamu mau isi berapa. Gitu. Toh tangki motor itu pun tidak melebihi 100.000 saudara. Dia mau isi sampai penuh pun dia tidak akan melebihi 100.000. Jadi kita juga dikasih hikmat lah. Tapi kalau saudara isi truk di situ lalu bilang mana-mana saja, wah pikir-pikir juga. Ya toh? Uang itu sampai tidak gitu. Nah itu ya. Cara Tuhan memberkati itu kehendaknya. Bagaimana kita mendapatkan berkat itu kehendak Tuhan. Yang pertama, yang kedua, pentingnya berkat atau cara Tuhan memberkati kita untuk memohon perlindungan daripada Tuhan. Jadi berkat itu diberikan apa? Sebagai perlindungan dari Tuhan. Kalau di gereja-gereja di kota itu, ketika doa berkat itu banyak yang nyelonong keluar itu. Ya. Saya bertumbuh di GBI Lembah Pujian dan Pasar. Gembala saya dulu Pak Timotius Arifin, wakilnya Pak Franky Utana. Saya bertumbuh di gereja itu tahun 2000. 24 tahun yang silam. Jadi kalau sudah doa berkat, banyak yang nyelonong. Dia lupa bahwa berkat itu minta pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, dan lain sebagainya. Mereka merasa bahwa hidup 1 minggu itu tidak perlu berkat Tuhan. Maka saya bilang hati-hati saudara. Saudara akan merasa menjadi manusia yang paling tidak beruntung ketika tidak mendapatkan berkat. Saya lihat di kota-kota besar itu, maupun di Surabaya, adik saya pendeta di MDC Surabaya, Pak Agus Raharjo. Ya.
Kalau di Bandung itu Pak Bambang. Saya lihat itu. Kalau doa berkat itu banyak yang keluar saja. Tapi ya di sini saya tidak pernah lihat itu. Saya tidak pernah lihat di GBI Jalan Jati. Kenapa? Karena kita semua butuh berkat Tuhan. Amin. Untuk apa? Melindungi kita. Makanya anak-anak ini dipanggil, diberkati, Kejadian 27 itu tadi. Ya, Kejadian 48 juga. Dipanggil lalu diberkati satu-satu. Coba Kejadian 48 ayat 1. Kebetulan saya ingat. Enak ya kalau kita pacaran lalu ayat semua yang keluar. Keren toh kayak. Kejadian 48 ayat 1. Sesudah itu ada orang mengatakan pada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ayat yang kedua. Ketika diberitahukan kepada Yakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ayat yang selanjutnya, ya, lalu diberkatilah satu-satu itu. Itu luar biasa saudara. Kenapa penting? Ya supaya perlindungan di masa depan bagi anak-anak cucu mereka. Seperti saya bilang, ketika anak mau sekolah, berkati. Saya kalau ngantar Grace ke TK itu, saya pasti berkati dia. Kamu jadi anak yang hebat. Dengar-dengaran guru, ya, dengar-dengaran miss, dan lain sebagainya. Itu merubah karakternya. Dari yang tadinya keras. Grace itu orangnya keras. Dia pernah dimarahi di sini. Karena doa tidak tutup mata. Di sekolah minggu, lalu dia batal untuk sekolah minggu. Ya, itu anak itu keras. Ini saya ngomong di gereja ini ya, saya ngomong di Bapak Gembala tertawa saja ya, namanya anak-anak. Saya bilang, ayo sekolah minggu, kenapa? Saya tidak mau. Gurunya marah-marah, marah bagaimana? Saya berdoa tidak tutup mata, marahlah dia. Memang tidak boleh, harus tutup mata. Saya tidak suka. Karena di sekolah mereka, di Karis itu tidak ada yang marah-marah gurunya. Gitu. Ya. Mereka sekolah di Karis internasional itu tidak ada guru yang marah. Biar gurunya sampai sini tetap tidak bisa marah. Jadi kalau dia kena marah, padahal di rumah ini kena marah tiap hari juga Grace ini. Ya itu, tapi keras hatinya kita harus doakan. Setiap hari berkati dia. Tuhan lembutkan hatinya, jadi anak yang nurut, dengar-dengaran dan lain sebagainya. Itu penting. Dan dulu kita kalau mau berangkat, ya, luar pulau berangkat ke Kupang, ke Bali, ke Surabaya, merantau, itu biasa orang tua panggil kita lalu doa kasih kita. Tapi saya tidak pernah lihat lagi hari-hari ini hal itu. Tidak ada lagi. Dulu kami kecil itu ada. Ketika kami berangkat, orang tua panggil lalu memberkati kita. Selamat di perjalanan. Itu keren saudara. Dan seperti saya bilang, hasil didikan orang tua puluhan tahun yang lalu itulah saya ada seperti ini. Jadi jangan anggap sepele didikan-didikan itu. Jangan anggap sepele berkat-berkat yang diberikan oleh orang tua. Lewat perkataan. Karena berkat itu bisa diberikan dua hal. Lewat perkataan dan penumpangan tangan. Nah, perkataan berkat itu bisa menjadi berkat apabila ketika diucapkan ada perkataan berkat di dalamnya. Perkataan berkat itu seperti apa? Perkataan yang memotivasi mereka. Perkataan yang memberikan pengharapan kepada mereka di masa depan. Supaya apa? Mereka ketika di masa depan mereka menjadi orang-orang yang kuat. Mereka menjadi orang-orang yang tahan banting. Menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang lebih bermental baja. Makanya saya bilang anak-anak kita hari-hari ini mentalnya tidak baja saudara.
Dan itu berbahaya bagi generasi ke depan. Jadi berkat itu diberikan oleh perkataan dan penumpangan tangan. Bisa juga kombinasi dua-dua ini. Tumpang tangan lalu memberikan kata berkat. Seperti saya bilang, berkat perjanjian baru. Di hadapan kita ini salah satu berkat terbaik sepanjang sejarah hidup manusia dan sepanjang dunia ini diciptakan. Perjamuan kudus itu bukti berkat yang sangat spesial bagi orang spesial. Karena tidak semua orang bisa menikmati ini. Pengorbanan Yesus itu menjadi berkat terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Kamu mau menerima berkat Abraham, maka kamu harus terima berkat perjanjian baru ini. Galatia pasal yang ketiga. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi berkat itu diberikan pada keturunan Abraham, yaitu Kristus. Dan ingat, Kristus telah memilih kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Supaya apa? Berkat Abraham itu bisa kita nikmati. Ayat 13 dari Galatia ini dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara lihat, mau menikmati berkat Abraham itu, aku akan memberkati engkau, Kejadian 12 ayat 2, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini diberkati. Mau menikmati berkat Abraham, terima pengorbanan Kristus. Karena ini berkat yang sesungguhnya. Semua para nabi ingin menikmati berkat ini. Bapak-bapak leluhur kita, nenek moyang perjanjian lama, ingin menikmati ini, tapi mereka tidak bisa. Bersyukurlah kita yang hidup pada masa ini bisa menikmati berkat yang luar biasa ini. Berkat yang disediakan sebelum dunia ini dijadikan. Efesus pasal yang 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi berkat itu sudah disiapkan sebelum dunia ini diciptakan. Untuk apa? Untuk kita yang adalah keturunan Abraham di dalam janji Allah itu. Ayat 29 dari Galatia pasal yang ketiga. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keren tidak ini, saudara? Jadi janji yang kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Olehmu semua kaum mendapat berkat. Itu janji Allah pada Abraham. Kita adalah keturunan Allah. Abraham, ya, ketika kita menerima Kristus, menerima berkat besar ini,
Pengorbanan Kristus adalah berkat terbesar sepanjang sejarah hidup manusia dan sepanjang dunia ini diciptakan. Oleh karena itu, kita mendapat bagian spesial ini, mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima itu, yakini dengan iman yang benar. Karena perkataan berkat itu dia menjadi berkat apabila di dalamnya ada perkataan-perkataan yang membangun iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus. Amin buat firman Tuhan.